Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang materi teori apa saja sih, atau teori perilaku apa saja yang berkaitan dengan sosial budaya. Anda kemarin ada tugas dan ada yang menjelaskan tentang sosial subjektif norm, sosial kapital, sosial support, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan pelan-pelan kita lihat kembali sejauh mana teori itu akan Anda bisa pahami, kemudian bagaimana teori yang lain, terus bagaimana prakteknya saat masuk dalam satu riset ya. Karena kan kalau penelitian misalnya skripsi, riset atau membuat suatu penelitian yang kuantitatif, tentu landasan teori itu menjadi sangat penting. Ya meskipun kualitatif itu juga secara umum kita bisa membuat pemikiran bahwa suatu perilaku itu ada hubungannya dengan kaitannya dengan sosial dan lain sebagainya. Oke. Demikian ini kita akan mulai dengan teori perilaku kesehatan yang terkait dengan sosial budaya. Nah, kita mulai dengan teori. Apa toh teori itu? Kita mulai dari teori. Apakah teori itu? Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang saling terkait, yang menjelaskan atau memprediksi peristiwa atau situasi dengan menentukan hubungan antar variabel. Nah, apa pentingnya teori terhadap perubahan perilaku itu? Teori dan model membantu menjelaskan perilaku, serta menyarankan cara mengembangkan yang lebih efektif untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku. Ada dua hal penting, yaitu ada di atas itu ada dua yang warnanya biru, Anda bisa lihat, yaitu membantu explanatory, yaitu menjelaskan perilaku. Yang kedua adalah teori change, teori tentang perubahan, teori perubahan. Ya, saya langsung ganti. Contohnya, seorang memahami bagaimana dia berhenti merokok. Namun penjelasan yang terbaik tidaklah cukup untuk dijadikan panduan perubahan perilaku untuk meningkatkan kesehatan pada diri mereka. Kedua teori di atas berakar dalam pemahaman faktor penentu dan perilaku sosial. Jadi orang banyak yang tahu, misalnya paham bahwa helm itu penting, dan banyak penjelasan. Nah, ini tahu bahwa pentingnya helm, yang nggak pakai helm, resikonya pakai helm, tidak bisa perilaku untuk meningkatkan kesehatan pada diri mereka. Banyak faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam pengembangan, pemeliharaan, dan merubah pola perilaku kesehatan. Nah, teori yang sering digunakan dalam studi perilaku kesehatan, mungkin ini bertabrakan atau Anda sudah pernah mendapatkan dari mata kuliah teori teori perilaku kesehatan. Mungkin ada mata kuliah sendiri pada peminat kamu. Namun memang mata kuliah sosial budaya kesehatan ini ya kita akan tidak bisa kita tidak saling berhubungan. Tentu ada irisan-irisan yang irisan berhubungan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah health belief model. Ini sangat famous ya, sangat famous yang kita kenal, yang praktisi kesehatan masyarakat. Kemudian ada teori theoretical model atau stage of change, TTM ya sebutannya. Kemudian ada social cognitive theory, kalau di bahasa Indonesia akan menjadi teori kognitif sosial. Kemudian ada social ecological model, teori ekologi sosial. Teori lain adalah teori of research action atau teori of planned behavior, TRA atau TPB. Kemudian teori social support, social network, teori social marketing,
teori diffusion of innovation, dan beberapa teori komunikasi yang tentu dalam teori komunikasi itu kita tahu semua bahwa berkomunikasi itu intinya adalah bagaimana cara untuk merubah perilaku seseorang. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Ini Anda bisa pretest. Pretest dulu, coba. Drag dan place each of the construct below with the model to which it belongs. Menurut kalian, nanti silakan mengaktifkan suaranya masing-masing. Menurut kalian, kalau pilih di bawah ini untuk Anda tarik ke atas. Kita akan lihat health belief model itu yang mana saja. Ada yang bisa? Atau menu hidupkan akan saya hidupkan sebagai kuis ya. Sebagai kuis saja. Sebagai kuis saya ambil teori HBM. Untuk teori HBM mana saja di bawah ini. Silahkan ketik di menu di menu chat, saya ketik di bawah ini. Ada yang bisa jawab? Coba saya mau lihat tuh. Saya akan nunggu kalau ada yang bisa jawab beberapa menit ini, beberapa detik depan ini, silakan masukkan di menu chat. Ya. Kalau sudah saya lanjutkan, berarti selesai, gitu ya. Ini baru Yesi dan Nisarati yang menjawab. Nah, sudah. Berarti memang Anda ada yang lupa di materi sebelumnya. Ya, nggak apa kalau lupa. Nanti Anda akan tahu. Berarti yang dapat nilai kuis ini nanti adalah Yesi, Nisanti, Raja Pangestu, dan Maurin. Saya akan lanjut. Nah, kita masuk ke teori HBM. Teori Health Belief Model dikembangkan untuk membantu memahami mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan layanan preventif yang ditawarkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 50-an dan telah berevolusi untuk mengatasi masalah yang lebih baru dalam pencegahan dan deteksi, misalnya screening, mamografi, vaksin influenza, serta perilaku gaya hidup seperti perilaku berisiko seksual dan pencegahan cedera. Teori HBM ini teori yang lama ya, termasuk lama. HBM berteori bahwa kepercayaan orang tentang apakah mereka berisiko untuk penyakit atau masalah kesehatan dan persepsi mereka tentang manfaat mengambil tindakan untuk menghindarinya atau termasuk mempengaruhi mereka. Nah, inti pembentukan HBM ini ya, jadi yang menjawab tentang self efficacy, keys to action, sama tadi ada yang menjawab tentang perceived benefit, nah itu betul tadi. Nah, ini adalah gambaran di mana sumber dari rangka teori dari health belief model dan ada sumbernya di sini. Jadi saya mencoba untuk semua ada sumbernya karena akan kita perlihatkan di umum. Nah, maka di sini Anda bisa tahu yang paling kanan adalah likelihood of taking recommended preventive health action. Aksi dari suatu pengambilan keputusan yang direkomendasikan di dalam perilaku atau aksi pencegahan kesehatan. Ini dipengaruhi oleh perceived benefit of preventive action minus perceived barrier to preventive action. Manfaat yang dia rasakan
dikurangi dengan hambatan yang dia rasakan. Tentu kalau dia lebih banyak manfaat yang dirasakan dibandingkan bariernya, tentu dia akan mengambil langkah-langkah ini. Nah, perasaan manfaat dan juga perasaan barier, dia dipengaruhi oleh demographic variable, socio-psychological variable. Jadi pemahaman dia tentang sosiodemografik itu adalah termasuk pendidikan, termasuk usia, termasuk tingkat ekonomi dan sebagainya, termasuk variabel sosial psikologikal itu yang dia bisa merasakan suatu manfaat atau suatu hambatan. Nah, di variabel demografi dan sosio-psychological variabel itu mempengaruhi juga tentang kerentanan yang dia rasakan dan juga severity, ya, seriousness atau severity, keparahan yang dia rasakan. Jadi demographic variabel dan sosial itu yang mempengaruhi juga atau berkaitan dengan perasaan yang kerentanan dan keparahan yang dia rasakan. Nah, perasaan kerentanan yang dia rasakan, kemudian keparahan yang dia rasakan, ini juga tergantung dengan ancaman yang dia rasakan dari penyakit itu. Kalau dia merasa terancam dengan penyakit itu, gitu ya, dengan penyakit tersebut, tentu dia akan membuat tentu dia akan memilih pencegahan penyakit supaya tidak sakit. Jadi perceived threat-nya di sini. Contohnya misalnya orang yang kena TB, dia merasa bahwa kalau dia tidak pengobatan, ancamannya adalah kalau dia tidak teratur, maka dia akan kena MDR. Nah, dengan begitu, maka dia akan melakukan pencegahan agar dia tidak MDR. Nah, perceived of threat dari suatu penyakit, ancaman yang dia rasakan dari penyakit itu ada yang dipengaruhi oleh call to action, isyarat untuk bertindak. Isyarat untuk bertindak itu adalah termasuk adanya kampanye-kampanye dari mass media, yaitu promkes lah ya. Jadi kampanye dari mass media, advice from others, reminder postcard, illness and family member, keluarga, termasuk newspaper, media-media lain, itu adalah isyarat bertindak dia yang kaitannya dia akan lebih tahu bahwa penyakit yang dia rasakan kalau tidak dilakukan pencegahan betul di dalam pengobatannya, keteraturan, dia akan kemudian mengalami MDR. Itu menjadi penting untuk mereka. Itu contoh kalau dikaitkan dengan TB atau MDR TB. Ya. Nah, di sini Anda bisa melihat contoh. Ya, Anda bisa melihat contoh. Anda nanti bisa mencoba untuk melakukan drag the example of the button to match with the appropriate construct. Some construct may have no more than one example. Construct-nya kan ada 6 itu, termasuk self-efficacy and close to action. Anda bisa melakukan drag yang mana contohnya misalnya, my brother just had heart surgery. Saudara saya laki-laki baru saja mengalami bedah jantung. Nah, ini nanti masuknya mana? Atau cause to action, ya, perceived severity, efikasi, benefit, barrier, dan cause to action. Termasuk ini, my wife keeps reminding me to go see a doctor. Istri saya menjaga saya dalam reminding me, memberikan peringatan ke saya untuk bertemu dokter. Nah, ini kalau kaitannya ini jelas, kita kembali ke sini tadi, maka reminder atau postcard illness of family member, dia masuk
isyarat untuk bertindak. Gitu ya. Nah, Anda bisa mana yang apakah ini betul atau tidak, Anda bisa pelajari pelan-pelan sehingga nanti pada saat Anda mau skripsi menggunakan HBM, Anda bisa membuat suatu tool itu yang betul, yang benar. Berikutnya adalah model TTM. Ya, Trans Theoretical Model. Ada orang, intinya dari sini nih, bahwa seseorang itu ada yang siap berubah, namun tapi ada yang siap untuk ada yang siap, ada yang tidak siap. Jadi ada yang tidak siap, tapi ada yang siap memulai untuk diet misalnya. Jadi proses dari teori trans-theoretical model of behavior agency intinya adalah dalam seseorang itu akan melakukan perubahan itu membutuhkan suatu proses. Maka di bawah itu ada disampaikan mengusulkan bahwa orang berada pada tahap kesiapan yang berbeda untuk mengadopsi perilaku sehat. Ya namanya highlightnya adalah tahap kesiapan yang berbeda. Di highlightnya di situ. Mengusulkan bahwa orang berada pada tahap kesiapan yang berbeda untuk mengadopsi perilaku. Tetap ada kesiapan yang berbeda tiap orang-orang. Ada yang langsung dia siap, ada yang tidak siap, ada yang beda-beda tiap orang. Nah, ini adalah proses dari TTM, dari mulai pre-kontemplasi, kontemplasi, preparation, action, dan maintenance. Apa itu pre-kontemplasi, kontemplasi, preparation, action, dan maintenance? Ada di slide berikut ini. Pre-kontemplasi, tidak ada pengakuan terhadap keinginan atau ketertarikan untuk berubah. Jadi tidak ada pengakuan keinginan atau ada ketertarikan untuk berubah, itu kira-kira 6 bulan. Kontemplasi, dia mulai berpikir tentang perubahan. 6 bulan. Ya. Aksi, mengadopsi perilaku baru, paling tidak 6 bulan. Pemeliharaan sedang praktek perilaku lebih sehat, lebih dari 6 bulan, dan peluang untuk kembali ke perilaku lama adalah sedikit. Jadi proses ini kalau dikira-kira saja membutuhkan waktu 2 tahun. Kalau seseorang itu menggunakan TTM, berarti perubahan perilakunya. Jadi nggak serta-merta perubahan perilaku itu sangat cepat terjadi tanpa suatu pendekatan-pendekatan. Ini contoh Anda bisa lihat. Misalnya, anyone is ready to make change in health behavior. Setiap orang is ready untuk make change, membuat perubahan di dalam health behavior. Maka jawabannya adalah false. Ya, correct. It is true. According to TTM, people are at varying stages of change. Some people may not be ready to make changes, while others have already begun changes. Ini satu alur berpikir, ada soal-soal, maka ini benar apa tidak? Seperti ini benar apa tidak? Seperti ini. Ya, ini alur berpikir seseorang. Anda bisa pelajari nanti pelan-pelan di dalam slide channel di YouTube nanti. Anda bisa lihat atau Anda lihat linknya yang di atas atau sumbernya, Anda bisa ketik kemudian masuk ke link sumbernya. Berikutnya adalah social cognitive theory. Teori kognitif sosial. Formulasi kognitif dari teori pembelajar sosial yang telah diartikulasikan terbaik oleh Bandura. Ini Anda nanti akan mengenal Bandura. Teman-teman perawat itu biasanya yang lebih banyak mengenal Bandura, karena memang Bandura ini dari nursing, ya, dari perawat. Ya. Menjelaskan perilaku manusia dalam hal model 3 arah, dinamis, timbal balik, di mana faktor-faktor pribadi, pengaruh lingkungan, dan perilaku terus berinteraksi. Ini ada faktor pribadi, lingkungan, dan perilaku terus berinteraksi. SCT mensintesis konsep dan proses dari model kognitif, perilaku, dan emosional dari perubahan perilaku, sehingga dapat dengan mudah diterapkan pada intervensi konseling
untuk pencegahan dan manajemen penyakit. Ini adalah penjelasan dari SCT gitu ya. Yang merah ini yang saya merah inilah yang menjadi yang highlightnya, yang penting kognitif, perilaku, emosional dari perubahan perilaku. Sehingga dapat dengan mudah diterapkan pada intervensi konseling untuk pencegahan dan manajemen penyakit. Premis dasar dari SCT adalah bahwa orang yang belajar tidak hanya melalui pengalaman mereka sendiri, tetapi juga dengan mengamati tindakan orang lain dan hasil dari tindakan tersebut. Premis dasarnya ini, bahwa orang belajar tidak hanya mengalami pengalaman mereka sendiri, tetapi juga dengan mengamati tindakan orang lain dan hasil dari tindakan. Kalau Anda menggunakan premis dasar ini kaitannya dengan COVID, nah, bahwa orang yang belajar tentang pencegahan, ya mencegah kena COVID, dia tidak hanya melalui pengalaman. Pengalaman itu artinya dia kena corona dulu, kemudian pengalaman mereka sendiri, kemudian akhirnya melakukan pencegahan, tapi juga dia mengamati tindakan orang lain, kalau orang lain menggunakan masker, orang lain itu menjaga jarak, orang lain itu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di dalam mempertahankan status kesehatan masyarakat. Nah, ini kemudian Anda melakukan. Nah, teorinya adalah ini, bahwa perilaku itu terkait dengan environmental influences dan personal factor. Jadi, personal factor bisa berpengaruh langsung, personal factor bisa mempengaruhi pada environment mempengaruhi personal dan lain sebagainya. Ini adalah social foundation of thoughts and action dari teori social cognitive theory. Kunci untuk membentuk teori kognitif sosial yang relevan pada intervensi perubahan perilaku keseluruhan itu ada observation learning, reinforcement, self-control, and self-control and self-efficacy. Self-efficacy ini atau kepercayaan seseorang pada kemampuannya untuk mengambil tindakan dan untuk bertahan dalam tindakan itu, terlepas dari kendala atau tantangan, sangat penting untuk mempengaruhi upaya perubahan perilaku kesehatan. Nah, di dalam teori SCT tadi, di sini teori kognitif sosial atau social cognitive theory, ini ada sebutan reciprocal determinism dalam SCT. Konstruksi inti ini juga penting bagi model ekologi sosial dan lebih penting daripada sebelumnya. Determinisme reciprocal, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu determinism reciprocal, berarti bahwa seseorang dapat menjadi agen perubahan dan juga responden untuk berubah. Jadi dia bisa menjadi agen perubahan, tapi responden untuk berubah. Disinilah pentingnya yang namanya role model. Jadi seseorang saat dia menjadi role model, maka dia sendiri menjadi agen perubahan, tapi juga responden yang berubah. Jadi misalnya seorang praktisi kesehatan, bahwa dia tidak hanya menjadi agen perubahan, memberikan peningkatan pemahaman, pengetahuan tentang bahaya ini, bahaya itu, kalau terkena penyakit, terpapar dan lain sebagainya. Namun juga dia juga harus responden yang berubah, gitu ya. Nah, ini Anda bisa baca nanti. Contohnya, in the construct of reciprocal determinism, which of the following would be considered an environmental factors that could be used to change health behavior? Ada brother or sister who was type 2 diabetes. Popular professional athlete doing public service announcements
encouraging kids to exercise. A person's knowledge about his or her own risk for disease. A high school's healthy lunch policy. Maka jawabannya ini kaitannya reciprocal determinis. Anda bisa baca di sini kembali. Menjadi agen perubahan dan juga agen yang dapat berubah, maka ini yang jawaban yang correct. Popular professional are doing public service announcement encouraging kids to exercise. High school healthy lunch policy. Ini sudah ada jawabannya. Anda bisa nanti dipelajari. Seperti inilah cara berpikir bahwa cara membawa ini yang dikatakan tentang ini, yang dikatakan tentang ini. Misalnya kita ngambil with of this example describe how self-efficacy can be used to help improve health-related behavior. Kita tadi sudah membahas apa itu self-efficacy. Self-efficacy, kemampuan untuk mengambil tindakan, efikasi diri. Maka jawaban di sini adalah breaking down large goal of reducing fat intake into small weekly goals that are more easily attainable. Ini self-efficacy, karena self-efficacy efikasi diri, pertahanan diri ya. Kalau yang bawah ini enggak, karena dia misalnya providing free condom at night club. Ini bukan ini menyediakan. Jadi jawaban-jawaban korek ini yang Anda bisa lihat. Anda nanti bisa bandingkan di dalam literatur ini jawaban mana yang kira-kira korek, yang betul, dan kira-kira mana yang keliru. Jika keliru itu kira-kira apa? Misalnya nomor 3, which contracts from social theory could be used as key part of program to increase hand wash among elementary school children. Nah, ini apa kira-kira? Untuk meningkatkan hand washing, mencuci tangan pada anak-anak, ini kira-kira sebagai key part dari program ini apa? Apakah observational learning, reinforcement, self-efficacy, atau behavioral contexting? Maka Anda bisa mulai memikirkan apa yang menjadi uang. Jadi jawabannya di sini lebih banyak pertahanan diri misalnya. Anda bisa bandingkan nanti mana so correct answer-nya yang mana. Anda bisa pikirkan yang betul ini. Gitu ya. Berikutnya adalah social ecological model. Model ekologi sosial membantu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan juga memberikan panduan untuk mengembangkan program yang berhasil melalui lingkungan sosial. Model ekologi sosial menekankan berbagai tingkat pengaruh seperti kebijakan individu, interpersonal, organisasi, komunitas, dan publik. Dan gagasan bahwa perilaku membentuk dan dibentuk oleh lingkungan sosial. Ini bahwa membentuk dan dibentuk oleh lingkungan sosial. Seseorang bisa membentuk lingkungan sosial, tapi seseorang itu bisa dibentuk lingkungan sosial. Tapi secara prakteknya memang lebih susah seseorang itu membentuk lingkungan sosial, tidak gampang. Karena dia harus mempunyai tahapan-tahapan yang kuat, prinsip yang kuat, kemudian di dalam membentuk lingkungan sosial. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada bahasa bisa mewarnai lingkungan ya. Di dalam lingkungan kita itu ada bahasanya, jadilah orang yang bisa mewarnai lingkungan dan jangan diwarnai oleh lingkungan. Itu adalah, kalau itu mungkin bagian dari, kalau mau dikaitkan adalah model ekologi sosial. Jadi kembali kepada di atas bahwa ada sebutannya ekologi yang kita pelajari, ekologi tentang hubungan makhluk hidup dan makhluk yang lain, itu yang biasanya dikaitkan hanya ekologi antara orang dengan hewan dengan orang, dan dengan tumbuhan. Namun ada ekologi sosial ini yang kita bisa gunakan, dipakai di dalam kesehatan masyarakat.
Prinsip-prinsip model ekologi sosial konsisten terhadap konsep dan teori kognitif sosial yang menyarankan bahwa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan adalah penting untuk membuatnya lebih mudah untuk mengadopsi perilaku. Jadi menciptakan lingkungan, ya, artinya bahwa meskipun seseorang, tadi saya sampaikan, jadilah orang yang bisa mewarnai, jangan diwarnai oleh lingkungan, tapi pada dasarnya bahwa menciptakan lingkungan itu lebih penting di dalam orang itu berperilaku. Jadi ternyata manusia memang tidak bisa kemudian susah, tidak bisa susah untuk bisa merubah perilaku. Yang ada adalah lingkungan, yang ada lingkunganlah yang kemudian membentuk dirinya. Maka kalau Islam itu, kalau di dalam Islam sudah jelas sekali bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah dikarenakan ulah manusia. Padahal harusnya manusia hadir, diciptakan, dihadirkan di dunia. Itu sebenarnya untuk menjaga lingkungan, bukan untuk merusak lingkungan. Nah, ini yang kita pahami pelan-pelan. Contoh di Amerika Serikat, dengan meningkatnya epidemi obesitas di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, lebih banyak perhatian difokuskan pada pemeriksaan dan peningkatan fitur-fitur yang memajukan kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan mengurangi di mana-mana pilihan makanan tinggi kalori dan tinggi kalori. Ini contohnya, gitu ya. Sehingga akhirnya nanti ada kebijakan yang dijadikan sebagai membentuk lingkungan. Misalnya contoh yang saya pernah beli di salah satu rumah makan yang terkenal, gitu ya. Saya nggak menyebut nama. Itu yang biasanya hanya ayam dan nasi, tapi di sana kemudian ada menu yang ada sayurnya. Jadi artinya bahwa itu suatu kebijakan yang untuk membentuk suatu lingkungan, sehingga kalau beli di situ ada menu yang ada sayurnya. Akhirnya orang mau nggak mau dia harus mengkonsumsi sayur, dan rumah makan atau tempat makan itu mau nggak mau harus mengikuti menyediakan menu dengan ada sayurnya. Nah, ini adalah kira-kira ini yang bisa Anda lihat atau kita bisa melihat dalam model ekologi sosial, dimulai dari individu, interpersonal, organisasional, community, and public policy. Ini sudah kita perlihatkan di awal bahwa individu tidak bisa lepas dari community, ya. Jadi kita kembali ke basic bahwa manusia adalah tidak hanya makhluk biologis, tapi makhluk biopsikososial, bahkan ada yang memasukkan sebagai spiritual. Ini ada contoh. Anda bisa contoh. Please each the example influences into the appropriate level of influence in the diagram below. Ini contoh. Misalnya Anda bisa contoh, knowledge about breast cancer, risk factor. Ini maksudnya mana? Friends and relatives affected by breast cancer. Nah, ini maksudnya mana? Ini adalah contoh. Contoh Anda bisa kira-kira di sini, kira-kira seperti itu, ya. Jadi ada community program to promote cancer screening for women over age 50 from all races and economic group. Jadi ada program komunitas untuk meningkatkan screening cancer pada perempuan lebih dari 50 tahun pada semua ras dan grup ekonomi. Nah, kira-kira apa ini? Apakah ini mau dimasukkan ke komunitas atau dimasukkan ke public policy? Ini ya, kebijakan. Kalau menurut saya, ini lebih sudah masuk kepada kebijakan, policy atau public policy. Gitu ya. Kemudian kalau itu misalnya knowledge about breast cancer risk factor, itu adalah pada individualnya. Setiap individualnya harus mengetahui tentang pengetahuan pada resiko terjadinya kanker breast cancer, ya, kanker payudara. Nah, ini sudah masuk kepada ini. Ini ada tugas pengganti pada pertemuan ke-8 kemarin, ya. Tugasnya nggak susah.
setiap mahasiswa mencari satu jurnal, satu aja, kemudian dibuat seperti kolom di sebelah kanan. Ini isinya adalah nama dan tahun, bapak, author, penulis, kemudian topical fokusnya apa? Anda bisa contoh ini. Anda bisa cari nama ini, kemudian di search di dalam internet, Anda bisa cari itu. Dia topik fokusnya apa? Kemudian teori yang digunakan apa? Komennya apa? Contoh misalnya, ini topik fokusnya adalah dietary fat, fruit and vegetable consumption. Teori yang digunakan adalah teori use yes or no SCT construct goal setting and social support. Misalnya begitu. Komennya, using theoretical basic was associated with greater fat reduction and higher fat fruit and vegetable intake, goal setting, family and social support strategies more effective. Nah, komen ini artinya ringkasan ya, ringkasan hasil dari suatu artikel itu apa? Dari teori yang digunakan ini. Ya. Anda bisa mencari nanti di dalam internet. Satu mahasiswa satu aja. Nah, nanti masing-masing mahasiswa mengisikan di sini bit.ly ya. Tugas ganti 8. Ini bit.ly-nya adalah bit.ly garing TGS ganti 8. Nah, saya kira itu sampai sini dulu. Kita akan lanjut di minggu depan dengan mulai mulai melihat lagi. Saya kira sampai sini dulu. Nanti minggu depan kita melihat lagi penguatan pada teori lagi, karena itu menjadi suatu basic. Misalnya contoh di sini, a researcher want to implement an intervention to increase colorectal cancer screening among black men. Ini tepatnya teori apa? Nah, ini minggu depan kita coba ulas soal-soal yang di atas, ya, kita ulas satu persatu. Kira-kira maksudnya teori mana dan sebagainya, termasuk kita melihat dari hasil yang Anda tugas seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertanyaan bisa disampaikan melalui Zoom sekarang, atau melalui chat, atau melalui komentar di YouTube, yang nanti komentar pada menu channel YouTube, nanti akan saya masukkan di YouTube sehingga setiap mahasiswa bisa melihat teorinya ini, jadi bisa melihat presentasinya. Saya kira itu, saya tutup dulu. Nanti kita lanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.